orang tua kami, anak-anak kami, serta Bapak dan Ibu guru dan juga staf pegawai yang ada di SDK Guru. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, marilah sama-sama kita mulai dengan berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas perlindungan-Mu hari ini. Kami mohon, bimbinglah kami dan berikanlah kami rahmat-Mu, cinta kasih, kesabaran, kedamaian dan kesehatan, serta keselamatan atas kebangkitan-Mu untuk kami semua. Ya Bapa, ampunilah kesalahan yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Kau berikan tidak terhalangi. Bapa, aku bersyukur atas anugerah-Mu yang sangat besar yang Kau berikan kepadaku, yaitu Yesus Kristus yang rela menderita sengsara dan wafat untuk menebus dosa-dosaku. Kini Ia telah bangkit mulia dari mati. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Buatlah firman-Mu ini itu menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyalahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan sementara itu dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi."
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberinya kepada mereka. Ketika itu berbukalah mata mereka dan mereka mengenali dia. Tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu itu memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, renungan hari ini adalah dalam keputusan yang berat, Yesus yang bangkit menampakkan dirinya kepada kedua murid tersebut sembari memastikan kehadirannya lewat peristiwa pemecahan roti. Momen ini membuka mata batin mereka sehingga langsung mengenal Sang Guru. Yesus hadir, menguatkan kegalauan dan kecemasan serta keputusasaan kita di tengah berbagai gelombang hidup yang terus melanda hidup kita. Mari kita mengundang Dia untuk masuk ke dalam rumah batin kita, ke dalam keluarga kita, sehingga kita pun sanggup merasakan sapaan kasih-Nya yang menguatkan dan membebaskan kita. Demikianlah renungan pagi ini. Marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkanlah hati agar kami mampu menghadapi persoalan, kecemasan, serta keputusasaan. Berilah kami berkat sabda-Mu dan ekaristi-Mu agar kami bisa mengenali kehadiran-Mu yang mengorbankan demi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami serahkan semua jiwa dan diri kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.